Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dalam mata kuliah Studi Ekskursi. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syifainayah dengan 4 anggota lainnya yaitu Dea Ramadanti Salsabila, kemudian ada Salwa Salsabila, Alifia Khairunisa, dan Salsabila Saleh Alatas. Selanjutnya kami akan mempresentasikan judul proposal penelitian kami. Baik, judul proposal penelitian kami yaitu mengenai kupu-kupu dengan judul Keanekaragaman kupu-kupu pada jalur Rasamala dan jalur Kanopi PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Dosen pembimbing kami yaitu yang pertama ada Ibu Nurmasari Sartono, M.Diomed. Yang kedua ada Bapak Refirman Jamahar, M.Diomed. Latar belakang. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian kami yaitu mengetahui peran kupu-kupu. Peran kupu-kupu ini yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu untuk membantu penyerbukan tumbuhan. Nah, kupu-kupu sendiri itu merupakan salah satu keanekaragaman fauna yang memiliki daya tarik di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau disebut juga TNGGP. Khususnya di daerah penelitian kami, yaitu Pusat Pendidikan Konservasi Alam PPKA Bodogol. Kawasan Bodogol dikategorikan sebagai hutan tropik transisi antara hutan dataran rendah dengan hutan pegunungan. Oleh karena itu, daerah ini menjadi sebab mudah ditemukannya percampuran tumbuhan dari kedua daerah hutan. Kemudian di daerah ini juga memiliki kanopi bercelah di hutan hujan tropis Bodogol dengan indeks keanekaragaman kupu-kupu yang lebih tinggi dibandingkan pada ruang dengan kanopi tertutup. Keberadaan kupu-kupu yang lebih banyak ini ditemukan pada ruang berkanopi bercelah, menunjukkan bahwa kupu-kupu cenderung menyukai karakteristik ruang yang masih disinari cahaya matahari untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian dari judul penelitian yang akan kami lakukan, didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat keanekaragaman kupu-kupu pada jalur Rasamala dan jalur Kanopi PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberagaman kupu-kupu pada jalur Rasamala dan jalur Kanopi PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu sebagai sumber data perihal keberagaman kupu-kupu yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk konservasi. Selanjutnya, sebagai sumber data wawasan mengenai jumlah spesies yang sering dijumpai pada jalur Rasamala dan jalur Kanopi PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada morfologi kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk ke dalam ordo Lepidoptera, mempunyai corak dan warna sayap yang cantik. Morfologi kupu-kupu dimulai dari bagian sepal. Pada bagian ini terdapat organ seperti mata majemuk, otak, antena, dan proboscis. Kupu-kupu memiliki 4 sayap di bagian belakang tubuhnya. Ketika istirahat, sayap kupu-kupu akan menutup. Selanjutnya, siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu berperan dalam jaring-jaring makanan sebagai penyedia makanan bagi predator dan juga sebagai konsumen. Kupu-kupu memiliki siklus hidup dimulai dari fase larva, telur, pupa, dan imago, atau kupu-kupu dewasa. Selanjutnya ada habitat kupu-kupu. Jadi habitat ini merupakan tempat hidup bagi setiap makhluk hidup. Nah, habitat kupu-kupu ini ditandai dengan tersedianya host plant, yaitu tumbuhan yang menjadi sumber makanan bagi kupu-kupu, dan food plant, yaitu tumbuhan berbunga yang mengandung nektar sebagai sumber nutrisi untuk kupu-kupu. Nah, kupu-kupu banyak ditemukan di habitat yang lembab, daerah perairan, dan di tempat yang banyak terdapat bunga, juga pada tempat yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup.
Keragaman kupu-kupu di hutan primer umumnya lebih rendah dibandingkan hutan sekunder. Keragamannya yang lebih tinggi ya di hutan sekunder tadi. Untuk selanjutnya, mengenai peran kupu-kupu, terdapat peran menguntungkan, yaitu sebagai polinator, juga sebagai barometer kondisi lingkungan. Peran merugikan saat menjadi larva, di mana larva akan menjadi hama dengan memakan daun-daun muda pada tumbuhan inang. Kupu-kupu sebagai indikator kualitas lingkungan memiliki sifat sensitif terhadap iklim. Kelimpahan kupu-kupu biasanya menunjukkan ekosistem yang sehat dan baik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberadaan kupu-kupu. Kupu-kupu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu biotik yang berpengaruh pada vegetasi, predator, dan parasit. Dan juga faktor abiotik yang berpengaruh pada suhu, intensitas cahaya, kelembapan, dan curah hujan. Nah, yang pertama ini ada tumbuhan inang atau penghasil nektar. Fungsinya sebagai pakan larva kupu-kupu. Daun muda pada tumbuhan tersebut menjadi makanan untuk larva. Nah, nektar sebagai pakan untuk imago akan mempengaruhi kelangsungan hidup kupu-kupu. Terus yang kedua ada suhu. Kupu-kupu termasuk hewan yang berdarah dingin. Suhu tubuh akan sesuai dengan suhu di lingkungan sekitarnya. Lalu sayap kupu-kupu ini berfungsi untuk pengatur suhu tubuh. Nah, suhu tubuh yang optimal untuk beberapa jenis kupu-kupu adalah sekitar 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Yang ketiga ada intensitas cahaya, di mana kualitas cahaya akan berpengaruh terhadap kelembapan, suhu, dan makanan. Cahaya yang dibutuhkan kupu-kupu berkisar antara 2000 sampai 7500 lux. Dan yang terakhir ada kelembapan. Kelembapan akan mempengaruhi tumbuhan inang sebagai pakan kupu-kupu, sehingga berdampak pada jumlah kupu-kupu. Nah, kelembapan yang disukai oleh kupu-kupu berkisar antara 64% sampai 94%. Selanjutnya, hutan Bodogol. Nah, hutan alam Bodogol ini adalah salah satu kawasan hutan utara sampai barat di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP. Nah, Pusat Pendidikan dan Konservasi Alam Bodogol termasuk ke dalam hutan hujan tropis. Keanekaragaman jenis tumbuhan di hutan Bodogol relatif cukup tinggi dibandingkan dengan hutan tropis lainnya. Di hutan PPKA Bodogol banyak terdapat pohon Afrika, pohon puspa, pohon rasamala, dan juga pohon damar. Pusat Pendidikan dan Konservasi Alam Bodogol atau PPKAB mempunyai beberapa jalur penelitian. Yang pertama ada jalur kanopi, jalur Afrika, jalur rasamala, jalur pada Ranten, jalur Pangeran 2. Nah, ada jalur yang jarang dilihat juga, jarak yang jauh diantaranya ada jalur Pangeran 2. Nah, pada gambar di samping ini adalah gambar jalur-jalur penelitian ada di hutan Bodogol. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Desain penelitiannya dimulai dari pra-penelitian, yaitu studi literatur, kemudian pengambilan data menggunakan metode visual economic survey. Untuk batas penelitiannya, subjek penelitian yang diteliti adalah kupu-kupu yang berhasil didokumentasikan, kemudian ditangkap dan dicatat. Yang kedua, area penelitian di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol, yaitu di jalur rasamala dan juga jalur kanopi. Yang ketiga, parameter yang diukur berupa nilai indeks keanekaragaman dari fenomena. Untuk fokus penelitian, keberagaman jenis kupu-kupu dari ordo Lepidoptera di kawasan Pusat Pendidikan Konservasi Alam PPKA Bodogol, Jawa Barat. Dan juga data keanekaragaman jenisnya diperoleh dengan melakukan pencatatan jenis kupu-kupu dan jumlah kupu-kupu yang ditemukan di lokasi penelitian. Kemudian untuk
populasi dan sampel. Populasinya itu keseluruhan spesies kupu-kupu yang ada di kawasan PPKA Bodogol, Jawa Barat. Untuk sampelnya, semua kupu-kupu yang tertangkap atau tercuplik dengan menggunakan InsectNet dan terdokumentasikan oleh kamera di kawasan PPKA Bodogol. Dan untuk alat dan bahan yang digunakan itu ada InsectNet, terus kemudian ada GPS, kompas, kotak spesimen untuk menaruh kupu-kupu yang telah tertangkap, kemudian juga alat tulis. Selanjutnya ada buku identifikasi untuk mengidentifikasi kupu-kupu yang telah tertangkap. Kemudian juga kamera untuk sebagai dokumentasi. Kemudian untuk lokasinya di PPK Bodogol, Jawa Barat, Indonesia. Jalurnya jalur Rasa Mala dan jalur Kanopi. Baik, selanjutnya adalah langkah penelitian. Langkah penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu pra-penelitian dan langkah penelitian. Pada langkah pra-penelitian, tahapannya berupa studi literatur, sedangkan pada tahap penelitian, tahapannya berupa peneliti mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama penelitian sebelum keberangkatan. Nah, selanjutnya pengamatan akan dilaksanakan pada pukul 7 sampai 10 dan pukul 1 hingga pukul 16 sesuai dengan waktu aktifnya kupu-kupu. Yang ketiga, peneliti melakukan perjalanan menuju ke lokasi dan melakukan pencuplikan sampel menggunakan metode PES pada area jalur Rasa Mala dan jalur Kanopi. Yang keempat, dilakukan perhitungan terhadap jumlah Lepidoptera yang tertangkap oleh InsectNet. Selanjutnya, sampel yang telah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam kertas wajik dan diberikan label yang berisi nama spesies dan keterangan tertentu. Selanjutnya, melakukan pengidentifikasian terhadap sampel kupu-kupu yang dicuplik dan melakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan dari taksonominya. Yang terakhir, melakukan penyusunan data laporan dan pembuatan jurnal penelitian. Selanjutnya, ada analisis data. Analisis data yang digunakan itu berupa rumus indeks keanekaragaman dari Shannon-Wiener dengan rumus sebagai berikut. Dengan H aksen adalah indeks dari keragaman spesies, PI adalah perbandingan proporsi ke I, S adalah jumlah spesies yang ditemukan, dan LEN adalah logaritma natural. Kriteria dalam penilaian indeks keanekaragaman dari Shannon-Wiener ini dikelompokkan menjadi 3 kategori penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai H aksen kurang dari 2, yaitu yang menandakan bahwa keberagaman yang ditemukan di lokasi tersebut adalah termasuk ke dalam golongan keberagaman rendah. Jika nilai keanekaragaman Shannon-Wiener itu di antara 2 hingga kurang dari 3, maka termasuk dalam keanekaragaman yang sedang. Sedangkan bila nilai H aksen lebih dari 3, yaitu menandakan bahwa keberagaman di daerah tersebut termasuk ke dalam keberagaman yang tinggi. Sekian, terima kasih dari presentasi dari kelompok kupu-kupu. Apabila teman-teman atau Bapak Ibu dosen memiliki saran, masukan, dan tanggapan ataupun pertanyaan, dapat ditambahkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.